Selamat bergabung kembali di dalam ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria. Hari ini adalah hari istimewa sebab bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Kristus Yesus bangkit dari kematian. Sebabnya, marilah kita memiliki hati yang rindu, hati yang haus, hati yang bergelora, penuh antusiasme untuk menyembah Tuhan. Sambil kita merindukan lawatan Pentakostanya sekali lagi. Haleluya. Sebab itu, saudara harus menjawab yel-yel saya setelah saya mengatakan seperti yang biasanya saya lakukan ketika kita beribadah bersama di dalam gereja. Bersiaplah. On fire. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah online kita ini pada hari Pentakosta ini dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Ini biarlah Engkau Tuhan memberkati ibadah online Pentakosta Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria ini. Dan biarlah Roh Allah mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan dan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Roh Kudus urapilah kami. Roh Kudus lawatlah kami gereja. Terpujilah Tuhan. Demikianlah ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita mau mengundang Roh Kudus untuk sekali lagi tinggal di dalam hati kita. Membiarkan Dia mengubahkan kita dengan kuasa-Nya, dengan urapan-Nya. Thank you Lord Jesus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu luaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
sudah memuji menyembah Dia, saatnya marilah kita dengar firman Tuhan. Siapkan hati kita. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di rumah saudara. Ketika saudara bersama-sama seisi keluarga menyembah Dia dan merindukan Roh-Nya melawat keluarga. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, ini kerinduan kami. Sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat setiap kami tak terkecuali. Dan biarlah kebenaran-Mu menjadi begitu hidup bagi kami sekalian. Dan biarlah Roh Kudus menjadikan begitu jelas sehingga kami hidup dalam ketergantungan penuh padamu ya Roh Kudus. Untuk sekarang dan seterusnya. Silakan Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui kami. Bagi hormat kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta. Apakah pentingnya Pentakosta itu bagi gereja? Itu yang akan kita bersama-sama bahas dan menjadi tema khotbah pada hari Pentakosta ini. Apakah itu Pentakosta? Pentingkah itu bagi kehidupan orang percaya, bagi gereja? Jika penting, sejauh mana hal itu penting? Pentingnya Pentakosta dapat kita lihat di dalam penegasan Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta adalah peristiwa yang terjadi 50 hari setelah Paskah. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan 50 hari setelah itu adalah hari Pentakosta. Dan Pentakosta itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Seperti yang ternyata dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Yang Yesus sendiri mengatakan bahwa
kamu telah mendengar bahwa Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus menyatakan dengan jelas di situ bahwa hari Pentakosta penting. Sebab nanti janji Bapa, Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi gerejanya akan dicurahkan pada waktu itu. Sebab itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa Pentakosta begitu penting. Sebab itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 sebagai kegenapan janji Bapa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari sebelum hari Pentakosta itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus menyatakan dengan jelas di sana untuk mereka jangan meninggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Dan tibalah hari yang ke-50 yaitu hari Pentakosta. Maka Roh Kudus dicurahkan. Jadi peristiwa Pentakosta itu penting. Itu sebabnya dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Itu adalah fakta sejarah. Bukan dongeng. Bukan legenda gereja kuno. Tetapi itulah fakta sejarah. Di mana Bapa di surga menggenapi janjinya dengan Roh Kudus yang dicurahkan bagi gerejanya. Kisah Rasul 1 ayat 8 juga Tuhan Yesus menyatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Seberapa pentingkah Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu bagi gerejanya, bagi kehidupan orang yang percaya. Pertama, Roh Kudus itu penting bagi kehidupan orang percaya. Karena kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Alkitab bahkan menegaskan bahwa sesungguhnya hidup baru di dalam Kristus adalah hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat, penebus kita secara pribadi. Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus berperan penting di dalam kehidupan awal dari seseorang menjadi Kristen, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan itu akan terus dibutuhkan dalam pengalaman kehidupan Kristen selanjutnya. Karena Roh Kudus akan memimpin orang percaya dalam kehidupannya hari lepas hari. Dibawa oleh Roh Kudus dalam kehidupan yang berkemenangan. Hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakberdayaan melawan kuasa dosa yang ada di dalam diri kita. Kita mau hidup seturut kehendak Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi banyak kali kita tidak mampu
mau hidup menyenangkan Tuhan seturut kehendak Tuhan, tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang akan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Roma pasal 1 jelas mengatakan, Rohlah yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi, Roh Kudus itu selanjutnya akan memimpin orang percaya setelah ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dimampukan untuk hidup benar. Yang kedua, seberapa pentingkah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Penting. Karena Yesus sendiri mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Kata kuasa dalam bahasa Yunaninya yaitu dunamis, yang berarti dinamo, motor, atau tenaga penggerak. Demikian Roh Kudus itu menjadi sumber penggerak kita, yang memotivasi, yang memberi semangat, dan mengarahkan hidup kita untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Jadi, jangan mau lagi dibelenggu oleh dosa-dosa tertentu apapun itu. Kita tidak akan lagi mengalami hal-hal pembelengguan seperti itu. Tidak mengalami lagi. Sebaliknya, kemerdekaan dan kelepasan akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah artinya hidup dalam Roh Pentakosta. Membawa kita hidup berkemenangan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Yang ketiga, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sejauh mana itu seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dan ditegaskan. Roh Kudus di hari Pentakosta adalah roh yang memberi kuasa untuk kita bersaksi. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itu jelas. Jadi, Roh Kudus penting dalam kehidupan orang percaya. Sebab Roh Kudus akan membawa kita hidup menjadi seorang yang menyaksikan cinta kasih kuasa Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dunia dapat diselamatkan. Dan bersama-sama percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mengiring Yesus seumur hidupnya. Kita dengan pasti dapat melihat bukti yang nyata dari kehidupan seorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain kerinduannya untuk hidup kudus, kerinduannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kerinduannya untuk menjadi berkat bagi sesama, kerinduannya untuk dapat bersaksi tentang Yesus bagi banyak orang. Jadi jikalau hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan tinggal dalam kita dan memimpin hidup kita, memampukan kita untuk hidup seturut kehendak Bapa. Lalu ketika hidup kita sungguh-sungguh merindukan dan terbuka untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka peristiwa Pentakosta, baptisan Roh Kudus itu akan kita alami. Dan itu adalah saat di mana awal Roh untuk bekerja dalam kehidupan kita secara leluasa, yang akan membawa hidup kita berkemenangan dari hari ke hari. Kita diberi kuasa, ada tenaga penggerak untuk memampukan kita hidup seturut dengan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, Roh itu akan memberi kemampuan kita untuk bersaksi kepada dunia tentang karya Tuhan. Itu dapat dilihat dalam kehidupan yang punya kerinduan untuk tetap hidup kudus, hidup benar, punya kerinduan kesukaan memuji dan menyembah Allah, punya kerinduan, ada dorongan kuat untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang,
baik lewat perkataan maupun pemberian-pemberian kasih-Nya, karakter yang diubahkan, dan buah roh yang dihasilkan. Dan juga bersamaan dengan itu, diberi kemampuan bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang. Tugas menjadi saksi tersebut sangat berat, penuh resiko, dan menuntut harga, termasuk ancaman nyawa. Karena itu, kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap saksi sangat mutlak. Bukan saja untuk meneguhkan dan memberi keberanian untuk bersaksi, tetapi juga supaya orang yang mendengar kesaksian itu dapat diyakinkan, dapat diinsafkan lewat kesaksian itu. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 jelas dikatakan di sana, dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi bukan hanya Roh Kudus memberi kemampuan orang yang percaya dapat bersaksi, tetapi juga waktu orang percaya itu bersaksi, Roh Kudus akan meyakinkan orang yang menerima kesaksian itu, sehingga orang itu diinsafkan akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Puji Tuhan, betapa pentingnya itu bagi kehidupan kita orang percaya. Apakah ketaatan dan penyerahan kita kepadanya sudah mencerminkan hidup seorang yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus? Inilah waktunya untuk memberi jawaban atas pertanyaan itu. Bagaimana model kehidupan Kristen, apa yang kita jalani? Apakah hanya rutinitas agamawi saja, sekedar mengikuti peraturan-peraturan gereja, terdaftar sebagai anggota gereja tertentu? Ataukah sungguh Roh Kudus berkarya nyata di dalam dan melalui kehidupan kita? Hidup ini mencerminkan seorang yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Di momen Pentakosta ini, mari kita berdoa dan miliki kerinduan. Ini aku Tuhan, baptislah aku dengan Roh-Mu, bawa aku hidup dalam kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Ya. Dengan diiringi lagu ini dan bersama-sama dengan keluarga-keluarga, nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan, dengan kerinduan. Buka hati saudara, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, dan jamahlah, pulihkanlah kami. Bawalah kami hidup dan sebagai orang percaya yang sejati, di mana Roh Kudus nyata jelas berkarya dalam hidup. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Yes, haleluya, haleluya. Mari bersama kita nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes, amin, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus
Bapa di dalam surga. Yes, amin. Biarlah kini genap janji-Mu ya Yes, Bapa. amin. Di dalam kehidupan umat-Mu. Yes, amin. Pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga. Dan setiap anak-anak-Mu Ya adalah, yes, amin. yang menyaksikan ibadah online ini. Yes. Roh Kudus melawat. Amin, amin. Bawalah kami hidup sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan roh Pentakosta. Amin. Sebab kami perlu roh Kudus dalam hidup kami. Yang membawa hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Yang membawa kehidupan kami terus diperlengkapi. Yang menjadi motivator, yang menjadi tenaga penggerak bagi kami. Dan memberi kemampuan bagi kami untuk menjadi berkat, menjadi saksi kepada banyak orang. Karena untuk itulah Tuhan kami hidup. Kami diselamatkan untuk menyelamatkan. Kami diberkati untuk memberkati. Dan itu dimungkinkan tatkala Roh Kudus membaptiskan kami, memenuhi kami. Dan biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, agar seluruh kehidupan kami melakukan kehendak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Mulai sekarang dan seterusnya, jemaat-Mu tidak sama lagi. Kami tidak sama lagi. Kami membuka seluas-luasnya untuk Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui kami. Sehingga kemuliaan Allah nyata. Dan banyak jiwa-jiwa yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang terhilang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati kota kami Bekasi. Bahkan kami memberkati tetangga-tetangga sekeliling kami. Biarlah Tuhan melawat mereka. Haleluya, haleluya. Bukankah Engkau Raja segala bangsa? Bukankah Engkau penebus semua umat manusia? Demikian itu genap bagi bangsa dan negeri kami. Terpujilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ya Bapa, biar Engkau memberkati umat-Mu. Selesai ibadah ini, Engkau berkarya terus dalam hidup mereka. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya dan diberkati bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku